Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah salat Isya berjamaah dan dilanjutkan insyaallah dengan salat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir dan batin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada kisah cerita sedikit. Suatu ketika saya bertanya pada anak sekitar 15 tahun umurnya. Dia menjingjing menenteng satu kresek yang isinya entah apa karena belum ditanya. Ketika mendekat maka saya tanya pada dia. Pakai bahasa Sunda, saya nanyanya itu. Mudah-mudahan ngerti semua. Jang, di mana Jang? Wih di pasar kenapa? Pasar naon? Pasar kaget. Oh, nyanak naon eta Jang? Iya Pak, bungkusan naon lobetna? Kolak. Naha kanggo naon eta? Dicanak, dibungkus. Kan Pak cenah kanggo tajil gitu. Rupanya dalam berpuasa. Nah, tadi makan ayeuna. Si Bapak kan can magrib gitu. Naon bedana ke magrib jeung ayeuna? Benton Pak. Kalau dimakan sekarang, pami di mama ayeuna, abi dimarahin sama mama. Loh, kan engke ge kolak mah amis, ayeuna amis samanya. Sami Pak, tapi tetap cenah. Abi teh wantun cenah. Saya dicarekan cenah ku mama cenah. Tahu dari mana mama kamu kan gak ada di sini, saya bilang gitu. Ya tetep beda katingali cenah. Abi mah sieun cenah ku mama, walaupun teu katingalieun. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kisah cerita itu kisah nyata. Sedikit tapi menggigit. Di dalam cerita itu ada suatu kepercayaan diri sendiri bahwa dia melakukan suatu kejujuran di mana di dalam hal ini tidak setiap orang bisa melakukan hal itu. Bisa saja dia itu melakukannya dimakan di mana gak ketahuan sama orang. Karena yang kata para ulama juga kan yang tahu puasa itu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan puasa Ramadan ini itu merupakan sarana melatih dan mendidik jiwa manusia agar memiliki sifat muraqabah. Dia takut sama orang lain. Berpuasa sebulan penuh, insya Allah kita dapat melalui ujian dalam menahan lapar dan dahaga. Puasa ini melatih seseorang mukmin dalam mengelola kehendak. Dengan berpuasa muslimin melatih pengendalian ego diri agar berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Juga melatih kita dalam persoalan ketaatan, kesabaran, kejujuran, disiplin, dan kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi anak ada sebuah kejujuran. Bukan karena takut. Hakikatnya takut sama mama tetapi syariatnya takut sama mama tapi hakikatnya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Taat dia itu. Bukankah karena taatan kita tidak melakukan kecurangan, yaitu tadi tidak mau makan di siang hari karena disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan
sebagai bulan pendidikan dan pelatihan hendaknya menjadi momen mendidik dan melatih para pelaku yang saum, pengamal puasa. Maka dengan begitu seorang muslim terlepas dan selepas Ramadan akan lulus, yakni terbiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tiap gerak-geriknya. Seorang muslim yang yakin betul dia diawasi oleh rohnya akan berpikir berulang-ulang ketika melakukan sesuatu. Ketika melakukan kebohongan atau andaikan kita ada korupsi. Kalau tidak jujur bisa saja korupsi. Coba kalau kita menilik di media massa. Sebagian besar itu orang yang melakukan korupsi itu yang beragama Islam. Bahkan tidak sedikit orang yang melakukan kesalahan di pengadilan itu memakai peci yang biasa dipakai orang muslim. Padahal itu sebetulnya bukan pakaian orang muslim, siapapun bisa memakai itu, orang non muslim juga bisa. Cuman kebiasaan orang muslim memakai kopiah putih dan kopiah hitam, maka dia digolongkan, oh itu orang Islam. Akhirnya apa? Fitnah yang timbul pada kita semua. Oh orang Islam teh kieu. Nah, pertanyaannya sejauh mana keberhasilan latihan kejujuran yang telah dilakukan di dalam puasa? Jangan-jangan mereka tak melihat sinyal Rasulullah SAW. Beliau menyatakan banyak di antara umat Islam yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Itu artinya ada kesalahan di dalam memaknai perintah puasa. Sebagai upaya meningkatkan kejujuran, sekaligus mengurangi penyelewengan dalam masyarakat kita, maka kualitas puasa kita harus ditingkatkan, yaitu dengan cara meningkatkan jiwa muraqabatullah. Jiwa yang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diawasi oleh orang misalkan gitu, akan melakukan sesuatu itu enggak bakalan jadi karena kelihatan takut sama orang. Apalagi ini sama Allah. Allah itu mempunyai CCTV lebih daripada sekian yang diciptakan manusia. Bahkan yang terdekat di kiri kanan itu ada CCTV yang mencatat amal dan buruk, Raqib dan Atid. Yaitu kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Artinya tak hanya saat berpuasa, tapi dalam setiap langkah amal perbuatan kita sehari-hari. Kalau itu diterapkan dalam jiwa kita, jiwa muraqabatullah akan meningkatkan budaya kejujuran. Kita akan merasa malu berbuat curang yang akhirnya akan mengkikis perbuatan curang di segala aspek kehidupan. Mudah-mudahan kita termasuk dan digolongkan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.